Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita pun tidak bisa menghitungnya. Salawat bertaburkan salam, tak lupa kita haturkan ke baginda agung Habibina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, yang artinya adalah sebagai pemimpin di dunia ini, yang sudah Allah berikan amanah kita mengemban tugas mendamaikan dunia, melestarikan lingkungan beserta isinya, baik lingkungan dengan sesama manusia, lingkungan dengan binatang, ataupun lingkungan dengan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Rasulullah pernah mencontohkan ketika sedang berperang, kita suruh berbuat baik kepada tumbuhan, tidak mengeksploitasi sebesar-besarnya, tidak menyakiti binatang, apalagi dengan manusia yang sudah pasti punya perasaan dan punya harga diri. Kita sudah pasti dituntut untuk saling menghormati, sehingga akan timbul perdamaian, tidak ada cerai-berai ataupun permusuhan. Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wahai orang-orang mukmin, kita disuruh berpegang tali Allah dan jangan bercerai-berai. Namun masih kita lihat di sebagian orang yang masih berbuat kerusakan di bumi ini. Ada orang-orang yang merusak lingkungan dengan mengambil tanah yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ada yang menyakiti binatang, bahkan ada yang masih melakukan konflik yang bisa menimbulkan permusuhan. Nah, dalam hal ini, fenomena ini, izinkan saya membahas cinta perdamaian. Dalam Islam yang disebut dengan cinta perdamaian itu apa? Perbuatan yang senang dengan perdamaian, perbuatan yang tidak suka dengan permusuhan, perbuatan yang saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, perbuatan toleransi antar beragama dan moderasi beragama. Karena kita terdiri dari beberapa agama yang ada di Indonesia khususnya. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak saling bermusuhan. Bahkan jika ada salah satu di antara kita yang bermusuhan, maka kewajiban dari umat Islam ataupun orang mukmin yang lainnya adalah disuruh mendamaikannya. Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah ikhwatun, bersaudara. Maka jika ada di antara kalian ada yang berselisih, maka disuruh mendamaikannya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita disuruh selalu bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dan kita bisa mendapatkan gelar rahimin, yaitu orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiat apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mendapatkan namanya cinta perdamaian? Yang pertama adalah menjauhi permusuhan.
Kementerian Agama Republik Indonesia begitu mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan kebijakannya yang sangat luar biasa. Karena kebijakan pemerintah apa? Yaitu menjaga kerukunan antar beragama, toleransi antara agama yang satu dengan yang lainnya, tasamuh, dan moderasi beragama. Kemudian pemerintah juga dalam hal pendidikan mempunyai kebijakan yang sangat luar biasa, yaitu kebijakannya kurikulum cinta. Mengapa demikian? Karena dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia ini khususnya bukan dijadikan alat untuk permusuhan, namun bisa dijadikan alat untuk pemersatu bangsa, kebinekaan tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita adalah satu tujuan untuk mencapai Indonesia ini hidup dalam kedamaian, sehingga bisa terjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur, adijaya, dan lojinawi. Islam menganjurkan kita untuk tidak bermusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sebagai orang mukmin disuruh menganjurkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wahai, kita disuruh untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita laksanakan, kiat yang bisa kita laksanakan, yang kedua adalah membantu, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu perbuatan yang bisa kita kerjakan untuk menciptakan perdamaian. Dengan kita membantu semaksimal mungkin yang kita punya sesuai kemampuan kita, kita bisa meringankan beban orang-orang yang merasa membutuhkan. Dengan saling membantu, saling menghargai, maka akan timbul dalam beragama yang namanya tasamuh atau toleransi beragama. Sehingga antara agama yang satu dengan agama yang lain tidak akan ada namanya perdebatan, tidak akan ada namanya permusuhan. Kemudian yang bisa kita aplikasikan selanjutnya adalah kita bisa menebar perdamaian. Dengan cara tadi kita utamakan toleransi, kita utamakan saling menghargai, dan kita jauhi yaitu permusuhan. Kita dianjurkan bertoleransi sesuai surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita boleh bertoleransi, saling menghargai. Ketika orang lain yang berbeda agama melaksanakan ibadah, kita hormati mereka untuk melaksanakan ibadah. Dan sebaiknya ketika kita melaksanakan ibadah, orang lain yang beragamanya beda pun harus memberikan kita kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka hal itu akan mengakibatkan cinta perdamaian. Mari, sebagai orang umat Islam, kita jaga perdamaian. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.